Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, summa alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Alhamdulillah, segala puji hanyalah pantas dan layak milik Allah Rabbul Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wal imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bida'watil islam wal tazama bitariqatihi wa tarasama khutah wa ja'ala lakidatan islamiyatan asasan li fikratih wal ahkama syar'iyatan mikiasan li a'malihi wa masdaran li ahkami. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Faqala Allah Ta'ala fi Qur'anil Azim wa huwa asdaqul qailin ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi walir rasul iza da'akum lima yuhyikum. Alhamdulillah, segala puji milik Allah, Rabb yang mengizinkan kita masih bisa menghirup udara dunia, masih bisa mengumpulkan banyak-banyak bekal-bekal pulang kita besok. Karena sesungguhnya kita semua pasti akan pulang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada satupun manusia, siapapun orangnya, sehebat apapun kekuasaannya, sehebat apapun kekayaannya, setakwa apapun ketakwaannya, kecuali dia pasti akan pulang dan berhadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mempertanggungjawabkan waktu, kesempatan yang pernah Allah berikan kepadanya. Tidak ada satupun. Bahkan kekasih Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita tercinta, orang paling takwa, orang yang paling dicinta umatnya, tetap harus pergi meninggalkan alam dunia dan berhadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menegaskan bahwa kita adalah manusia yang bukan diciptakan untuk selama-lamanya. Kullu man 'alaiha fan. Dunia ini memang fana. Enggak ada yang lama-lama. Ibu-ibu di sini nangis hari ini, besok ketawa. Antum hari ini ke sini bawa mobil, besok jalan kaki. Hari ini antum hari ini tertawa, senang karena baru dapat bonus tahun 2019. Tahun 2020 belum tentu masih ada harta yang kita punya. Kullu man 'alaiha fan, enggak ada yang fana. Yang dulu berkuasa Allah jatuhkan, Allah selesaikan, Allah tutup kekuasaannya. Yang dulu hina Allah muliakan, Allah angkat setinggi-tinggi derajatnya. Maka sadar kita bahwa kita semua pasti akan pulang menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dulu saya ingat pernah nemenin di sini guru kita Al-Mukarram Ustadz Allahu Yarham Arifin Ilham. Sekarang beliau sudah tidak ada bersama kita. Kita kangen banget sama zikirnya. Kangen banget dengan suara khas serak-serak beliau. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Beliau wafat 17 Ramadan. Saat pintu-pintu langit dibuka lebar-lebar. Saat Al-Quran diturunkan. Saat Allah menerima ampunan hamba-hambanya, Allah memanggil hambanya Kiai Haji Arifin Ilham. Dulu beliau ada bersama kita, sama seperti saya melihat antum hari ini, sama seperti antum melihat saya hari ini. Ustadz Jeffrey Al-Bukhari, saya ikut nyolatin di sini hari Jumat, Istiqlal penuh sampai atas. Hari Jumat. 2 minggu sebelum ngisi kajian, 2 minggu sebelum wafat, masih ngisi bareng sama saya di Jakarta Selatan, bareng berdua di sini. Ingat banget, masih ingat kacamatanya,
Masih ingat bajunya, masih ingat sarungnya, saya juga masih ingat parfumnya. Tuh masih ingat. Ingat banget. Terakhir berdua ngisi, kemudian beliau bilang, "Ustadz, boleh nggak copy filenya?" Karena saya biasanya kalau ngisi pengajian, kalau teman-teman, bapak ibu biasa ikut kajian saya, selalu biasanya saya pakai PowerPoint, pakai gambar, pakai video. Hari ini enggak. Beliau bilang, "Boleh nggak copy filenya?" Saya bilang, "Boleh." "Antum bawa flash disk nggak?" "Bawa." Beliau copy, celek. Ya, beliau beliau berdiri di belakang saya, beliau mencet-mencet punggung tuh. Nah, maksudnya biar semangat ngopi filenya gitu. Saya bilang, "Mau di copy semua nggak?" "Mau dong." Dia lihat, "Waduh, banyak banget ini Ustadz materinya. Boleh nggak saya minta semua?" Saya bilang, "Boleh. Cuma kan kayaknya kan abis ini antum ngisi lagi kan?" "Oh iya Ustadz." "Jadi gimana dong Ustadz?" "Udah, aneh antar ke rumah." Saya bilang, "Saya antar ke rumah." "Kapan?" kata beliau. Apa kata beliau? "Kapan?" Saya bilang, "Jumat." Allahu Akbar. Dengar kata Jumat tuh beliau kayak yang bingung. Beliau bilang apa? "Jumat Ustadz." "Iya Jumat, emang kenapa?" "Emang sempat." Beliau bilang, "Emang sempat." Saya nggak ngerti kata emang sempat, kecuali apa? Karena beliau sibuk, saya sibuk, wajar kalau beliau bilang emang sempat. Saya nggak ngerti, saya bilang sempat, karena Jumat saya nggak boleh ada jadwal. Jumat tuh saya di rumah, paling-paling ada jadwal khotib Jumat aja. Apa kata beliau? "Ya udah, kalau gitu Jumat ya, mudah-mudahan Ustadz bisa ketemu. Kita pelukan, kita salaman, pulang." Malam Jumatnya kecelakaan, hari Jumatnya disolatkan jenazahnya di Istiqlal dan dimakamkan. Jalanan macet semuanya, puluhan ribu orang mengantar jenazahnya. Pertanyaan saya, kalau Bapak Ibu, kalau teman-teman yang ada di sini besok pagi meninggal dunia, jasadnya dibungkus dengan kain kafan, tubuhnya kemudian disolatkan. Pertanyaan saya, berapa orang yang akan menyolatkan jenazah kita? Adakah orang yang mau menyolatkan jenazah kita? Adakah orang yang mau terbang dari pulau ke pulau, dari satu provinsi ke provinsi lain, menguburkan jenazah kita? Mungkin tidak. Ustadz Arifin Ilham ketika wafat, saya ikut menyolatkan jenazahnya. Masya Allah, itu Masjid Az-Zikra Sentul, lebih dari jamaah yang hadir hari ini. Lebih dari 5.000 orang, prediksi saya itu 5.000 orang lebih nyolatin jenazahnya. Padahal jenazahnya datang sore. Mereka menunggu dari jam 8 pagi sudah penuh. Hanya untuk menyolatkan jenazah. Hanya untuk bertemu dengan mayat. Allahu Akbar. Mayatnya aja dikejar orang. Orang mulia, Allah memuliakannya. Saya tanya sama sebelah saya, selesai sholat saya tanya, "Mas, dari mana?" Apa sebelahnya jawab? "Saya dari Makassar Ustadz." "Makassar?" "Iya." "Khusus terbang ke sini?" "Iya Ustadz. Tadi malam kami nginep di Bogor." "Berapa orang dari Makassar?" "Kami 15 orang Ustadz." Allahu Akbar. 15 orang dari Makassar naik pesawat. Pertanyaan saya, keluar duit atau dapat duit? Keluar duit untuk nyolatin jenazah. Depan saya tanya, "Dari mana?" "Dari Palu." 30 orang naik pesawat datang untuk nyolatin jenazah. Begitulah orang yang hidupnya penuh dengan keberkahan. Orang yang hidupnya penuh keberkahan dirindukan banyak orang. Orang yang hidupnya penuh manfaat dirindukan banyak orang. Orang yang hidupnya penuh dengan manfaat dicintai banyak orang. Ketika dia wafat, maka penduduk langit dan penduduk bumi berduka atas kewafatannya. Begitupun para sahabat radhiyallahu anhu. Para sahabat itu Masya Allah, karena keimanan mereka yang dahsyat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka menjadi orang yang sangat bermanfaat kepada lingkungannya, bermanfaat kepada istrinya, bermanfaat kepada anak-anaknya. Wafatnya mereka dirindukan, wafatnya banyak mereka
orang merasa kehilangan. Sekali lagi saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu semuanya, teman-teman semuanya. Kalau kita wafat besok, dan pasti besok kita wafat, adakah orang merasa kehilangan? Tanya masing-masing diri kita. Saya juga nanya sama diri saya, kira-kira kalau saya besok meninggal, kira-kira kalau WA-nya besok masuk ke antum tuh, WA dikirim sama istri saya, inna lillahi wa inna ilaihi roji'un, telah meninggal dunia Fatih Karim. Kira-kira WA-nya akan nyampe ke antum, reaksinya apa? Apakah antum mau datang ke rumah saya di Bogor, nyolatin jenazahnya? Apakah mau dari daerah datang, nyolatin jenazahnya, ngantar ke makamnya untuk pertemuan terakhir kali, ataukah tidak? Seperti itulah antum bisa mengukur seperti apa kekuatan kita, manfaat kita di hadapan orang banyak. Maka wajar Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan, khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia yang paling baik, hebat, the best, itu bukan manusia yang paling kaya, bukan manusia yang paling cantik, bukan manusia yang paling ganteng, tapi manusia yang paling banyak manfaatnya. Bapak Ibu, pernah lihat pohon kelapa? Pernah? Pernah minum air kelapa? Bohong banget kalau enggak ya. Indonesia mah kaya akan kelapa. Pertanyaan saya, pohon kelapa itu ada manfaatnya enggak? Banyak. Daunnya, tangkai daunnya, atau ya itu yang namanya helai daunnya, bisa jadi apa? Masih ingat? Tulangnya jadi apa? Sapu lidi. Manfaat enggak? Manfaat. Orang nyari enggak? Nyari. Ada nilainya enggak? Ada. Daunnya jadi apa? Ketupat. Orang nyari enggak? Orang beli enggak? Beli. Orang butuh enggak? Butuh. Kenapa? Manfaat. Buahnya dibungkus, dibuka, serak. Apa itu namanya? Sabutnya. Orang nyari enggak? Untuk apa? Bisa untuk pembersih spons badan, betul? Iya, ada yang terbuat dari sabut kelapa. Bisa jadi apa lagi? Sabut kelapa? Keset. Bisa jadi apa lagi? Banyak. Selesai? Belum. Batoknya bisa jadi apa? Arang. Airnya bisa jadi apa? Tahu nggak air kelapa itu? Itu ternyata detox paling bagus. Saya itu di rumah itu alhamdulillah sering banget nyetok air kelapa. Tapi air kelapa yang bagus, yang muda, yang maaf ya, isinya itu, dagingnya itu yang masih kayak leho. Tahu leho? Tahu leho? Ingus. Tuh airnya tuh, itu paling bagus buat jaga kesehatan. Kenapa? Detox. Jadi kita fresh. Kenapa? Gak ada racun di badan. Makanya otak seger, badan seger. Gak ada racunnya. Manfaat gak? Ada nilainya gak? Dicari-cari orang gak? Iya. Batok kelapa, air kelapa. Bisa jadi apa lagi air kelapa? Bisa jadi apa? Nata de coco. Betul? Iya, itu dikumpulin airnya jadi nata de coco. Harganya mahal gak? Lumayan, tergantung kualitasnya. Selesai? Belum. Batangnya, pohonnya, akarnya, semuanya manfaat. Pertanyaannya, antum hidup di dunia ngasih manfaat apa? Kalau kita nggak ada manfaat untuk ayah ibu kita nggak punya manfaat untuk tetangga kita nggak punya manfaat untuk negeri kita, jangan katakan bahwa kita itu manusia terbaik. Kenapa? Nggak punya arti, nggak punya makna, nggak ada harganya. Istilahnya apa? Kalau kita datang orang cuek, kita nggak ada juga orang
Nggak masalah. Kenapa? Nggak ada manfaatnya. Maka lihat, sepanjang sejarah Islam. Coba lihat, nih saya mulai masuk kepada materi. Sepanjang sejarah Islam, Islam pernah menoreh tinta emas peradaban sejarah. Dari mulai Mekah Al-Mukarramah sampai Madinah Al-Munawwarah, sampai keruntuhan Khilafah Islamiyah tanggal 3 Maret 1924 di Istanbul, Turki. Islam pernah menoreh tinta sejarah, melahirkan banyak orang-orang hebat penuh manfaat. Pertanyaan saya, ketika Nabi SAW, Nabi kita tercinta wafat, wilayah Islam makin besar, wilayah dakwahnya makin luas atau makin surut? Makin surut atau makin luas, Bapak Ibu? Makin luas. Awalnya Mekah, Madinah, mulai Jazirah Arabiyah masuk Islam. Mulai kemudian apa? Afrika masuk Islam. Mulai daratan India masuk Islam. Mulai daratan Cina masuk Islam. Mulai daratan Eropa masuk Islam. Mulai daratan Nusantara masuk Islam. Mulai masuk ke daerah-daerah bawah lagi, Australia dan sekaliannya masuk Islam. Pertanyaannya, berarti Nabi SAW itu meninggalkan pemimpin-pemimpin, meninggalkan orang-orang yang makin hari makin hebat, atau orang-orang yang tidak punya manfaat? Makin hebat. Itulah kehebatan Islam. Islam mampu mencetak orang, siapa saja yang berinteraksi dengan Quran, siapa saja yang berinteraksi dengan hadis Nabi SAW, orang itu akan jadi orang hebat. Coba perhatiin. Kenal dengan Umar bin Khattab pasti ya, radhiyallahu an. Beliau ini preman. Antum tahu preman ya? Ya kayak di sini preman Tanah Abang gitu. Kayak di sini mungkin ada preman Kemang gitu. Preman, ya, anak sendiri dibunuh, ya, keluarga sendiri dipukulin, preman pasar ukas. Bayangin yang namanya preman. Pertanyaan saya, yang namanya preman itu maaf, cerdas, banyak main otot atau banyak main otak? Banyak main otot. Tapi ketika beliau memeluk Islam, dan beliau kemudian bersama baginda Nabi SAW mempelajari Islam satu persatu, diturunkan ayat-ayat Quran, kemudian Umar mempelajarinya, diturunkan ayat-ayat Quran, kemudian Umar mengamalkannya. Lihat, pertanyaan saya, siapa khalifah yang menjabat paling lama dan wilayah penaklukannya paling luas? Umar bin Khattab. Luar biasa, luar biasa, keren banget. Pertanyaannya, siapa yang makamnya di samping makam Nabi SAW? Umar bin Khattab. Artinya apa? Al-Quran, sunnah Nabi SAW memuliakan orang yang tadinya bukan siapa-siapa. Lihat, antum lihat yang namanya Khalid bin Walid. Beliau ini, Allahu Akbar, preman besar, udahlah preman, panglima besar pasukan kafir Quraisy. Pedangnya, punten ya, pedangnya itu nggak pernah kering. Tiap hari pedangnya basah dengan darah umat Islam. Bayangin, tiap hari ngebunuhin umat Islam, tiap hari menghancurkan umat Islam. Bahkan Khalid bin Walid dalam tanda kutip paling berjasa pada saat perang Uhud. Kenapa? Khalid bin Walid dan pasukannya telah berhasil membunuh jenderal-jenderal Islam. Mushaf bin Umair syuhada di Uhud. Gara-gara siapa? Khalid bin Walid. Hamzah, pamannya Nabi SAW, hancur, wafat syuhada. Siapa yang paling bertanggung jawab? Khalid bin Walid. Tapi pertanyaan saya, di akhir hidupnya, ketika dia masuk Islam, ketika dia dekat dengan Islam, ketika dia dekat dengan Quran, pertanyaan saya, siapa yang digelari Allah, siapa yang digelari oleh Rasulullah sebagai Saifullah, pedangnya Allah? Siapa? Khalid bin Walid. Mas, maaf, saya pengen tanya.
Kalau ada orang namanya digelari, dikasih julukan pedangnya Allah, berarti mungkin kalah nggak? Nggak mungkin. Kenapa? Pedangnya Allah. Masa pedangnya kalah? Nggak mungkin pedangnya kalah. Berarti apa? Khalid bin Walid. Manfaatnya, pertanyaan saya, besar nggak untuk Islam dan kaum muslimin? Besar. Antum tahu, Persia, Romawi itu takluk di tangan Khalid. Ya, ada perang Mu'tah, ada perang Yarmuk, ada perang itu Khalid pimpinan pasukannya. Luar biasa. Kenapa begitu? Karena ada yang namanya sumber kemuliaan. Apa itu sumber kemuliaan? Islam. Berarti semestinya orang-orang yang dekat dengan Islam, orang-orang yang mengamalkan Islam, orang-orang yang selalu bersama Islam hidupnya, pasti orang itu akan menghasilkan manfaat banyak. Pertanyaannya, kita Islam? Kita Islam? Oke, pertanyaan saya, berapa jumlah umat Islam persentasenya di Indonesia? 90%? Salah. Turun mas. Jumlah umat Islam di Indonesia sekitar 73% saja hari ini. Tadinya 90, surut ya. Letnan Jenderal Letnan Jenderal Purnawirawan ya, Anton Tabah pernah memberitakan dalam sebuah survei beliau mengatakan jumlah umat Islam sekarang hanya tinggal 73,8% saja di Indonesia. Oke, kalau penduduknya 200 juta, berarti banyak atau sedikit dari 73%-nya? Pertanyaannya, kenapa ya umat Islam banyak, penghafal Quran banyak, negeri kita banyak masjidnya, negeri kita banyak zikirnya, tapi kita nggak sehebat di masa-masa para sahabat. Pertanyaan saya, tolong jawab dengan jujur. Apakah Quran di zaman sahabat, apakah hadis di zaman sahabat berbeda dengan Quran kita hari ini? Al-Baqarah dulu sama sekarang sama nggak? Oke, Quran surat Yasin dulu dengan sekarang sama nggak? Sama. Jumlah surah dulu dengan sekarang sama nggak? Sekarang pertanyaan saya, jumlah huruf Quran dulu dengan sekarang sama nggak? Sama. Allah katakan apa? Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kamilah yang menurunkan Al-Quran, kamilah yang menjaganya. Berarti Quran dulu dengan Quran sekarang sama atau beda? Sama. Pertanyaannya, kenapa umatnya beda? Ayo, siapa yang bisa jawab, saya kasih hadiah. Ayo, Qurannya sama, nabinya sama, hadisnya sama, tapi kenapa hasilnya beda? Dulu umat Islam hebat, penemu angka 0 umat Islam. Ustadz, penemu angka 0 umat Islam? Yap, Khawarizmi. Coba bayangkan kalau nggak ada angka 0, antum ngitung gimana mas? Kalau kita pakai huruf Romawi, susah ngasih kembalian. Coba huruf Romawi 10 gimana? X 20 XX 21 XX1 bioskop. Susah, angkanya susah. Mereka nggak kenal angka 0. Yang nemuin 0, 1, 2, 3, 10, 100 itu umat Islam. Bayangkan jasa umat Islam. Kalau nggak ada angka 0, gimana matematika? Gimana antum mau transaksi? Gimana kalkulator bisa berfungsi? Angka 0. Hebat ya. Yang menemukan gambar peta dunia pertama kali. Jadi ada yang namanya globe dunia, itu digambar dengan detail. Negara-negara, benua-benua, lautan-lautan. Siapa yang menemukan pertama kali? Umat Islam. Namanya Al-Idrisi. Al-Idrisi itu dia nggak pakai gambar satelit, tapi dia bisa gambar Indonesia itu mirip dengan gambar Indonesia sekarang. Dan gambarnya masih tersimpan di Istanbul, masih ada buktinya. Beliau menggambar itu, bayangkan abad-abad 13-14, dikala Eropa sedang gelap, dikala Eropa sedang tidur, dikala Eropa sedang masa kegelapan, Islam lagi jaya-jayanya. Pertanyaan saya jujur, apakah Quran dulu dengan sekarang sama? Sama. Kenapa umatnya beda? Kita hari ini, Masya Allah, umat Islam dibantai di Xinjiang, di Uighur, kita nggak bisa apa-apa.
Jauh kalau di Cina mah, nggak usah jauh-jauh. Rohingya dibakar hidup-hidup, rumahnya dibakar, mereka diusir dari negerinya. Kita nggak bisa apa-apa. Nggak usah jauh-jauh Rohingya, Thailand. Apa namanya Muslim di Thailand? Apa itu Thailand Selatan? Apa? Siapa yang tahu di sini? Patani. Ya. Itu apa? Gak boleh baca Quran, diusir dari kampungnya, dikucilkan, kita gak bisa apa-apa. Jauh dikit terbang, kemana? Al-Aqsa, kiblat pertama umat Islam. Bayangin ini kiblat pertama umat Islam. Dibangun kedutaan besar Amerika Serikat di sana. Kita gak bisa apa-apa. Pertanyaannya, mengapa umat Islam dulu pegang Quran, umat Islam sekarang pegang Quran? Umat Islam dulu pegang hadis, umat sekarang Islam juga pegang hadis. Kenapa hasilnya beda? Kenapa kira-kira? Ayo, kenapa? Karena umat Islam dulu memegang Quran untuk diamalkan. Umat Islam hari ini memegang Quran untuk diperlombakan. Diperlombakan suaranya. Salah? Enggak salah. Cuma Quran bukan untuk itu. Quran itu hudalin nas wa bayyinati minal huda wal furqan. Dia itu petunjuk. Yang namanya petunjuk sekedar dihafal, sekedar dinyanyiin, atau untuk jadi petunjuk kehidupan. Petunjuk kehidupan. Kalau dulu Pak, sahabat itu, sahabiah nih ibu-ibu, sahabiah zaman dulu itu turun ayat Quran surat Al-Ahzab 59. Apa ayatnya? Ya ayuhan nabi, wahai nabi, maksudnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ayuhan nabi, kulli azwazika wa banatika wa nisa'il mu'minin yutnina alaihinna min jalabibihinna. Wahai para nabi, wahai nabi, kata Allah, katakan pada istrimu, katakan pada anak-anak perempuanmu, katakan pada wanita muslimah, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya. Sahabiah zaman itu, begitu ayat itu turun, Al-Quran dipegang, Al-Quran langsung diamalkan. Langsung ambil hordeng Mbak. Tahu hordeng? Diambil hordeng, langsung pakai. Sep. Ambil selimut, langsung pakai. Sep. Ambil sarung, langsung pakai. Mereka lantas ketika ayat itu turun, keluar. Ada yang kelihatan lagi auratnya? Enggak. Mereka begitu dapat satu ayat, langsung mereka ambil, mereka amalkan. Itulah syarat kunci kehebatan mereka zaman dulu. Dulu ketika orang Arab suka makan riba, awas, hati-hati nih. Di sini banyak nih wajah-wajah yang kena riba nih. Tuh R. Ada tulisannya di sini R. Benar nggak? Beli motor pakai apa sekarang? Cicil. Cicilnya kemana? Leasing. Itu apa? Riba. Dulu ayat-ayat tentang riba itu turunnya bertahap. Awalnya boleh asal tidak berlipat ganda. Akhirnya Allah turunkan wahalallahu bai'a wa haramur riba. Allah halalkan jual beli, Allah haramkan riba. Antum tahu? Para sahabat langsung meninggalkan aktivitas ribawi mereka. Mereka yang suka minjem duit dibungain. Mereka suka minjem duit dibungain. Mereka suka kemudian membisniskan uang. Mereka berhenti kemudian meninggalkan riba. Apa kata Nabi? Dosa riba itu ada 73 pintu dosa. Hadis riwayat Muslim. Lihat 73 pintu. Bayangin pintunya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 73 pintu dosa. Jadi pintunya ada 73. Dosa yang paling kecil, awas Bapak Ibu, hati-hati nih, riba. Dosa yang paling kecil seperti menzinahi ibu kandungnya sendiri. Zina itu dosa besar, Mas. Ini zina sama ibu, dan itu dosa paling kecil. Pertanyaan saya,
sahabat dulu, orang-orang Islam zaman dulu di masa kejayaan Islam, begitu ada ayat wahalallahu bai'a wa haramu riba, mereka tinggalkan. Pertanyaan saya, sekarang ayat itu berubah nggak? Tempatnya bergeser nggak? Ayatnya hilang nggak? Pertanyaannya, apakah kita pakai riba? Yap. Beli rumah antum KPR. Ustadz, 15 tahun lagi. Ya, anak antum SMA cicilannya belum lunas. Masya Allah. Beli mobil, leasing, riba. Pinjem ke bank, bank kemudian ngocorin pinjaman, kemudian antum mencicil plus bunga, itu riba. Fatwa MUI, maaf ya, fatwa MUI riba itu haram. Jelas, MUI Republik Indonesia memfatwakan riba itu haram. Kenapa? Karena ayatnya jelas. Wahalallahu bai'a wa haram riba. Allah halalkan jual beli, Allah haramkan riba. Pertanyaan saya, sekarang orang pakai asuransi. Coba lihat, mulai banyak asuransi berjatuhan. Ya, punten, ada asuransi X, ada asuransi B, bahkan ada lagi baru-baru ini asuransi yang melibatkan banyak orang. Berjatuhan, triliunan mas. Pertanyaan saya, kenapa itu? Riba. Riba itu kata Allah, orang yang memakan riba tidak bisa berdiri kecuali seperti orang kerasukan setan, seperti orang penyakit jiwa. Makanya orang makan riba, rumah tangganya nggak akan bahagia, ibadahnya nggak akan khusyuk diterima, doa-doanya tidak akan diijabah. Apa kata Nabi SAW? Seseorang yang badannya berdebu, rambutnya putih, dan dia menengadahkan tangannya, ya Rob, ya Rob, ya Rob. Apa kata Nabi? Bagaimana doanya bisa diijabah? Karena makanannya, pencariannya, pekerjaannya berasal dari harta yang haram. Beda generasi dulu dengan sekarang. Riba diharamkan, mereka langsung stop. Generasi sekarang riba diharamkan, malah dilegalkan. Bahkan diwajibkan. Ada tulisan spanduk tadi di depan tuh. Depan sana di jalan, nggak tahu jalan mana tadi ada tulisan. Hari gini nggak ngutang, nggak keren. Berarti orang yang keren hidupnya banyak utang. Cung, siapa yang punya utang? Jujur. Ayo saya doain, insya Allah. Ini hebat ya nggak punya utang. Jujur. Yang hidupnya ada hutangnya. Ada hutangnya. Allahu Akbar. Ini wajah-wajah banyak hutang. Ini yang nggak ngaku benar nggak punya hutang ya? Allahu Akbar. Saya doakan tahun ini hutangnya lunas semua insya Allah. Awas mas, ini istiqlal, didoain. Allah cukupkan kecukupannya dengan kecukupan yang sempurna. Amin. Allah angkat hutang-hutangnya dan dia wafat meninggalkan surplus bukan hutang. Amin. Hutang. Mas, hati-hati dengan utang loh. Nabi SAW itu mau nyolatin jenazah, nih mayat nih. Nabi udah begini nih. Allahu Akbar. Tiba-tiba berhenti. Beliau kemudian berhenti, balik badan, nanya ke saf pertama. Apa pertanyaan Nabi kita tercinta Muhammad SAW? Nabi katakan, wahai para sahabat, apakah mayat ini ada hutangnya? Lihat, awas, lihat. Nabi nggak nanya, apakah mayat ini sudah haji? Nabi nggak nanya, apakah mayat ini sudah umroh? Nabi nggak nanya, apakah mayat ini sudah punya rumah? Nabi nanya, apakah mayat ini ada hutangnya? Apa para sahabat jawab? Ya Rasulullah, beliau masih ada hutang. Berapa hutangnya? Gak banyak ya Rasulullah. 2 dinar. Antum tahu 2 dinar? 1 dinar itu 4,25 gram emas. Kalau 1 gram itu 500 ribuan, berarti sekitar 2.500.000-an. Banyak apa dikit? Dikit. Banyak. Waduh, repot banget kalau 2.500.000 itu banyak. Berarti sudah di bawah garis kemiskinan itu. 2.500.000. Berarti kalau 2 dinar berapa? 5 juta. Nah, itu agak banyak dikit. 5 juta. Apa kata Nabi? Beliau ada hutangnya? Ada ya Rasulullah. Berapa? Wajah Nabi merah, mata beliau marah, dan kata beliau,
Beliau ada hutangnya? Ada. Berapa hutangnya? 2 dinar ya Rasulullah. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Solatkanlah bagimu. Solatkanlah bagimu. Nabi pulang, nggak mau nyolatin jenazah yang ada hutangnya. Awas yang punya hutang. Antum malam ini meninggal dunia, meninggalkan hutang. Dan hutangnya tidak lunas terbayar, menjadi beban istrinya, menjadi beban anaknya, menjadi beban ayahnya, menjadi beban keluarganya. Dan ruhnya terkatung-katung antara bumi dan langit, tidak diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan hobi hutang. Tapi hari ini semua pakai hutang. Beli handphone, utang, kartu kredit. Ya enggak? Beli motor, utang, leasing. Kan belum lunas, nyicil. Beli rumah, utang. Nikah utang juga. Allahu Akbar. Antum ini pantesan. Ternyata nikah pun utang juga. Ya, Allahu Akbar. Itulah bedanya generasi dulu dengan generasi sekarang. Lihat, ketika ayat-ayat Allah turun terkait dengan jihad, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Infiru hifafan wa siqalan wa jihadu bi amwalikum wa anfusikum." Berangkatlah jihad walaupun dalam keadaan berat ataupun ringan. Masya Allah, mendengar ayat itu, ada seorang sahabat lagi makan kurma. Ini kan lagi peperangan tuh. Perang, lagi jihad. Dar. Sahabat kemudian bertanya, "Ya Rasulullah SAW sedang mengasah pedangnya." Kemudian sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, kalau aku ikut berperang di sana, ikut bertempur di sana, kalau aku mati tempatku di mana?" Dia cuma nanya gitu doang. Apa kata Nabi? Nabi sambil tersenyum mengatakan, "Di surga bersamaku." Maaf mas, di surga bersamaku berarti surganya level Firdaus. VVIP-nya surga. Antum masuk surga, emperan aja senang nggak? Emperan mas, ini VVIP-nya. Apa kata sahabat tuh? Di mana ya Rasulullah? Di surga bersamaku. Di surga, iya. Antum tahu yang dilakukan beliau? Nah ini ya bedanya generasi dulu dengan sekarang. Apa yang dilakukan? Kurmanya langsung dibuang, orangnya langsung lari, langsung syuhada. Masya Allah. Kalau kita gimana? Lagi makan kurma nanya sama Nabi, "Ya Rasulullah, kalau tempatku di mana kalau aku syahid?" "Tempatmu di surga bersamaku." Cius. "Mi apa ya Rasulullah?" Itu pertanyaannya masih begitu. Kalau generasi sahabat udah nggak begitu lagi. "Di mana ya Rasulullah?" "Di surga." Langsung. Lihat, saya ingin cerita tentang kisah seorang sahabat yang bernama Abu Dahdah. Ya. Beliau ini sampai-sampai kemudian tergiur oleh tawaran Nabi SAW ketika ada seorang sahabat lagi ya yang kemudian ditawarkan oleh Nabi menjualkan mengganti satu pohon kurmanya yang buahnya sampai buat pohonnya miring, diganti dengan satu pohon kurma di surganya Allah. Satu kisah, ada pohon kurma miring banget punya seorang sahabat Nabi SAW yang kemudian karena saking banyaknya buahnya dan buahnya manis mas. Jadi kalau begitu jatuh itu anak-anak yatim duafa itu langsung ngambilin makan. Rupanya sahabat Nabi ini tahu, ditanya, "Nak sini. Kamu tahu itu makan kurma punya siapa?" "Enggak tahu." "Itu punyaku. Tolong jangan dimakan buah kurma itu ya. Jangan dimakan, itu punyaku." Pertanyaan saya, sahabat itu manusia bukan? Manusia, sama kayak antum, masih ada nahan. Ya enggak? Coba jujur, kalau ada uang di kantong, yang keluar Kapten Patimura atau Soekarno-Hatta? Jujur. Soekarno-Hatta. Amin. Jadi sahabat ini nahan. Apa yang terjadi? Ternyata kejadian ini ketahuan oleh Nabi SAW. Maka kemudian Nabi katakan, "Apakah antum mau? Apakah kamu mau? Pohon kurmamu itu aku ganti dengan satu pohon kurma di surganya Allah. Pohon kurmamu itu aku ganti dengan satu pohon kurma di surga Allah. Yang, awas, lihat, satu
pangkal batang buahnya, maaf itu daunnya, satu helai daunnya itu bisa dilalui dengan perjalanan 100 tahun perjalanan. Mas, bayangin satu tangkai daun itu pohon kurma sebesar apa? Apa kata Nabi? Satu tangkai. Jadi nanti di surga, ya jangan kaget ya, pintu gerbangnya aja Allahu Akbar, seluas ya langit dan bumi, itu luas pintu gerbangnya. Jadi wajar kalau kurmanya segede itu. Satu daunnya itu bisa dilewati dengan 100 tahun perjalanan. Apa kata sahabat ini? Ya Rasulullah, ini pohon kurmaku satu-satunya. Dia nggak bilang enggak. Dia nggak nolak, cuma bilang, ya Rasulullah, ini pohon kurmaku satu-satunya. Berarti mau apa enggak? Kedengaran kisah ini seorang sahabat yang bernama Abu Darda. Abu Darda mengatakan apa? Sini. Aku tadi mendengar pembicaraanmu bersama Rasulullah SAW dan Nabi menawarkan kepadamu satu pohon kurma di surga. Kamu tahu siapa aku? Kata seorang sahabat ini, dia mengatakan bahwa siapa yang gak kenal dengan Abu Darda? Pemilik 1000 pohon kurma terbaik di kota Madinah. Bayangin ya, 1000 pohon kurma terbaik di kota Madinah, dilengkapi dengan taman-taman yang indah. Apa katanya? Abu Darda mengatakan, mau gak kamu? Aku tukar pohon kurmamu yang satu yang sudah miring itu dengan 1000 pohon kurma milikku. Beserta taman-tamannya, beserta semua apa yang ada di dalamnya. Kira-kira mau nggak? Mau. Apa jawabannya? Deal. Bayangin, ditawarin kurma di surga, no deal. Tapi begitu ditawarin kurma di dunia, 1000 pohon kurma, deal katanya. Begitu deal, baik, alhamdulillah. Abu Darda pulang kepada istrinya. Tok 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 tok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Istrinya keluar. Wahai istriku, cepat keluar dari sini. Anak-anak cepat dibereskan, baju-baju cepat dibereskan, keluar, tinggalkan kebun kurma yang indah ini. Istrinya bertanya, wahai suamiku, ada apa? Pulang-pulang nyuruh kami keluar. Anak-anak lagi main-main di kebun kurma, anak-anak lagi main di taman, orang-orang lagi makan kurma lagi enak. Ada apa? Apa kata Abu Darda? Beliau mengatakan, aku mendengar Rasulullah SAW akan mengganti 1000 pohon kurma kita dengan satu pohon kurma di surganya Allah. Tuh. Apa kata istrinya? Apa? 1000 pohon kurma dikasih dengan satu pohon kurma di surga. Langsung istrinya, tuh bu, istri solihah bu, langsung dipeluk dan istrinya mengatakan, beruntunglah wahai suamiku, beruntunglah wahai suamiku. Pertanyaan saya, kalau itu ibu kira-kira reaksinya gimana? Bisa ditebak mas? Kira-kira kalau antum ngomong sama istri, antum punya 1000 pohon kurma diganti dengan satu pohon kurma di surga, apa kata istri antum? Mas, cerai aja kita mas. Bubar aja kita mas. Apalagi kata istri antum, situ sehat. Ya enggak? Mungkin istri antum bilang apa? Kepala antum diginiin. Sehat mas. Kesambet di mana? Tapi beda mbak, istri solihah. Apa katanya? Perdagangan yang beruntung wahai suamiku. Perdagangan yang beruntung. Baik, baik, baik. Aku hari ini akan membereskan semua barang-barang, anak-anak dan semua yang ada di taman aku keluarkan. Dan kita akan meninggalkan 1000 pohon kurma untuk satu pohon kurma di surganya Allah. Keren. Pertanyaannya, bagaimana dengan antum? Diminta berkorban bukan harta. Maaf, diminta berkorban bukan nyawa. Bahkan harta pun kita masih pelit, kita masih nahan. Apalagi dijanjikan surga. Kadang-kadang kita masih nanya, apa iya ada? Apa iya besok makan masih ada? Itulah beda generasi dulu dengan generasi sekarang. Apa bedanya? Quran dan hadis, janji-janji Nabi, begitu disampaikan, mereka langsung kemudian take action. Beda dengan kita hari ini. Kita masih bertanya-tanya, apa iya? Serius bro? Kalau gue PHK besok, kalau gue berhenti kerja riba besok masih ada kerja.
Istrinya bilang, Abi jangan resign. Kenapa Mi? Kan ini pekerjaan kita nggak boleh. Kan pekerjaan kita ada ribanya. Kita harus keluar Mi. Apa kata istrinya? Iya Bi, tapi siapa yang ngasih makan anak kita? Ada 6. Yang satu kuliah, yang satu SMA, yang satu SMP, yang satu SD, yang satu masih nyusu, yang satu masih dalam perut. Siapa yang ngasih makan Bi? Itulah beda generasi dulu dengan generasi sekarang. Generasi dulu, generasi sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taat. Generasi hari ini, umat Islam hari ini, sami'na wa fikirna. Iya, kami dengar. Tapi masih mikir-mikir. Ngitung istrinya pakai kalkulator. Mas, kalau kamu resign, kehilangan 30 juta gaji bulanan. Kehilangan bonus tiap 3 bulan. Kehilangan fasilitas kesehatan. Kehilangan. Kenapa? Karena keyakinannya kepada Allah tidak menghujam. Tauhidnya gak mantep. Maka wajar kalau generasi dulu sehebat Muhammad Al-Fatih. Beliau luar biasa. Ketika Nabi SAW, Nabi kita tercinta mengabarkan bahwa Konstantinopel akan ditaklukkan. Antum tahu Konstantinopel? Itu Romawi Timur. Itu ibu kotanya Romawi Timur. Konstantinopel zaman dulu itu kayak Amerika zaman sekarang. Inggris zaman sekarang. Rusia zaman sekarang. Militernya kuat, pasukannya nggak terkalahkan, dan nggak pernah ada pasukan Islam yang mampu mengalahkan yang namanya Konstantinopel. Tapi ketika Muhammad Al-Fatih membaca hadis itu, maka kemudian Muhammad Al-Fatih mengatakan bahwa akulah yang akan menaklukkan Bizantium, Konstantinopel. Lihat, beda ya? Beda ya? Zaman dulu ketemu hadis yakin 100%. Zaman sekarang ketemu hadis, apa iya? Masa sih? Kalau iya, kalau enggak, astagfirullahaladzim. Apa kata Muhammad Al-Fatih? Beliau langsung menyiapkan pasukan. Antum tahu jumlah pasukannya berapa? 250.000 pasukan. Bayangin, ini nggak sampai 250.000. Masjid Istiqlal ini juga kalau penuh atas bawah totally kayaknya nggak sampai 250.000. 250.000 pasukan disiapkan. Sampai pasukannya bilang apa? Kami tidak bisa melihat matahari yang menembus sampai jari-jari kaki kami. Faham maksudnya? Faham maksudnya? Kami tidak bisa melihat matahari tembus ke kaki kami. Berarti gimana? Saking padatnya, saking banyaknya, itu matahari nggak bisa nembus. Padat banget. Berapa? 250.000 pasukan. Tahu apa yang terjadi? 250.000 pasukan beserta meriam yang dahsyat hancur di depan benteng Konstantinopel. 250.000 pasukan jadi suhada semuanya. Gak berhasil. Nyerah? Gak. Orang zaman dulu ketemu hadis gak nyerah. Imannya mantap, keyakinannya membaja. Apa yang terjadi? Dia siapkan kapal laut. Mas, 113 kapal laut Muhammad Al-Fatih dipukul dengan hanya sekitar 70 kapal Konstantinopel. Hancur semua kapalnya. Allahu Akbar. Pertanyaan saya, apakah Muhammad Al-Fatih nyerah? Tidak. Apa yang beliau lakukan? Zaman itu belum ada pesawat. Zaman itu belum ada yang namanya kapal selam. Apa yang terjadi? Beliau minta pimpinan pasukannya untuk mengangkat kapal di atas gunung. Bayangin, gunungnya ya, Galata itu tingginya setinggi Istiqlal ini. Gimana Mas? Dorong kapal, 112 kapal dalam waktu 1 malam naik Istiqlal. Ayo naik Istiqlal kapal. Didorong, turun. Didorong, turun. Kenapa? Supaya nyerang dari arah yang Konstantinopel nggak nebak. Ternyata begitu pagi hari di hari Jumat, 112 kapal Muhammad Al-Fatih
menghancurkan benteng-benteng Konstantinopel dari arah yang tidak diduga-duga. Tepat hari Jumat, beliau kemudian masuk ke benteng Konstantinopel dan mengambil pasirnya dan menaruh di atas kepalanya. Beliau katakan, demi Allah, tidak ada yang salah dengan janji Nabi. Nabi itu benar, kita yang tidak membenarkan janjinya. Pertanyaan saya, apa bedanya generasi dulu dengan generasi sekarang? Generasi dulu ambil Al-Quran, ambil hadis, yakin 100%. Generasi sekarang ragu sama agamanya sendiri. Mas, kalau mau berobat pakai madu, pencegah kesehatan, pencegah penyakit paling bagus. Apa kata kita? Madu. Yang bagus itu bukan madu. Yang bagus itu obat antibiotik, obat kimia. Mas, obat terbaik itu obat yang dijamin oleh Quran. Pertanyaan saya, Quran itu obat atau racun? Obat. Quran itu la raiba fi, tidak ada keraguan di dalamnya. Berarti ketika Quran katakan madu itu bagus, asal asli ya, asal asli. Madu itu bagus, berarti pertanyaannya, madu itu terjamin, yang jamin siapa? Allah. Punten, Quran bilang, apa kata Quran? Watini wa zaitun, demi buah tin dan buah zaitun. Berarti pertanyaan saya, buah tin dan buah zaitun bagus nggak buat kesehatan? Bagus. Siapa yang jamin? Quran. Quran mungkin salah nggak? Pertanyaannya, antum udah pernah makan buah tin? Kan? Buah tin itu antioksidan paling bagus. Zaitun itu minyak yang mahal dan minyak yang paling bagus untuk masak. Kita pakainya minyak apa? Minyak sawit. Udah minyak sawitnya warna apa? Hitam. Udah hitam dipakai apa? Plastik kresek dimasukin supaya gorengannya gurih. Allahu Akbar. Pantesan kanker, pantesan penyakit. Allah minta kita pakai minyak zaitun. Quran pasti benar. Orang zaman dulu begitu dapat Quran, dia ambil, dia jadikan patokan kehidupan. Orang zaman sekarang dapat Quran, mereka abaikan. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pertanyaan saya, apakah kita mau hidup mulia? Mau nggak? Kita mau nggak hidup menjadi negara adidaya? Mau nggak? Kira-kira Indonesia bisa nggak jadi negara adidaya? Bisa? Kenapa bisa? Potensinya apa aja? Alamnya. Mas, maaf, saya baru pulang sama Mas Ari Untung, sama Mbak Venita. Kita ada program Indonesia bisa baca Quran di Raja Ampat. Di Raja Ampat itu banyak banget orang gak bisa baca Quran. Kita datang ke sana, di sela-sela waktu kita nyemplung ke dalam lautnya. Ya Allah, indahnya, Masya Allah. Itu surga bawah laut. Ikan-ikannya, udang-udangnya, terumbu karangnya terawat rapih bersih. Masya Allah. Punya siapa? Indonesia. Antum kalau ke Raja Ampat gak cukup 2 minggu, gak cukup sebulan. Kenapa? Raja Ampat itu punya 1870 pulau. Masya Allah. 1870 pulau. Dan itu indah semua. Punya siapa? Indonesia. Indonesia punya ikan yang gak ada habis-habisnya. Itulah yang menyebabkan orang datang ke Natuna, Cina datang ke Natuna ngambilin ikan-ikan kita. Kita punya potensi jadi negara adidaya. Kenapa? Kekayaan alamnya. Minyak, sebutin, minyak apa Indonesia gak punya? Minyak gosok. Antum salah. Salah banget. Pernah ke Makassar belum? Main ke Makassar, oleh-olehnya apa? Minyak gosok. Minyak kayu putih terbaik dunia, Indonesia. Minyak cengkeh terbaik Indonesia. Minyak apa lagi? Semua jenis minyak itu Indonesia paling bagus. Indonesia punya minyak di atas tanah. Minyak apa namanya? Sawit. Siapa penghasil sawit terbaik dunia? Indonesia. Di bawah kaki kita ini banyak minyak. Minyak apa?
minyak bumi. Penghasil 5 besar minyak bumi terbanyak dunia, Indonesia. Masya Allah. Selesai? Belum. Karet nih, kalau nggak ada karet nih, karet. Banyak karet, fungsi karet. Bayangkan kalau karet nggak ada. Siapa penghasil karet terbaik dunia? Indonesia. Antum kalau turun di Jambi, pesawatnya turun di Jambi atau turun di Bengkulu atau turun di Pekanbaru, sejauh mata antum memandang itu pohon karet sama sawit. Indonesia punya karet terbaik dunia. Selesai? Belum. Emas. Indonesia paling banyak emasnya. Indonesia masuk dalam 5 negara cadangan minyak paling banyak di dunia. Itu baru emas yang di Papua, belum yang di Jawa. Betul. Nah, ada Mas Karyo, ada Mas Hadi. Emas, bayangkan emasnya banyaknya. Kayaknya Indonesia. Selesai? Belum. Hutan. Tahu hutan Indonesia? Hutan Indonesia termasuk hutan terluas di dunia. Kenal sama Ustadz Fadlan? Ustadz Fadlan Garamatan, dai pedalaman Papua. Beliau guru saya, sahabat saya, deket banget, 15 tahun kami bersahabat. Masya Allah, beliau masuk Islam ke pedalaman, 3 bulan jalan kaki, ribuan suku-suku pedalaman masuk Islam. Apa kata beliau? Kalau ada pesawat jatuh di Kalimantan, di Papua, maka pesawat itu hilang, gak akan bisa dicari. Kenapa? Saking luasnya hutan Indonesia. Indonesia itu super kaya. Bisakah Indonesia menjadi negara adidaya? Bisa, sangat bisa. Apalagi yang menyebabkan Indonesia berpotensi selain kekayaan alamnya? Manusia-manusianya. Antum udah dengar kabar belum? Bapak Ibu udah dengar kabar belum? Indonesia itu penduduknya ternyata penduduk yang paling dermawan. Siapa yang pernah umroh? Cung tinggi-tinggi. Yang pernah umroh? Masya Allah, sedikit. Saya doakan yang belum umroh tahun ini, amin. Masya Allah, kalau nggak sama Gim nanti sama saya, amin. Masya Allah, umroh tahun ini ya. Umroh ya, Insya Allah, niatkan, bismillah. Ya, Mas, 1 kali antum sholat di Masjidil Haram, itu setara antum sholat di Masjid Istiqlal 100.000 kali sholat. Siapa pengurus Masjid Istiqlal di sini? Pernah nggak sholat di sini 100.000 kali? Itu cuma setara dengan 1 kali sholat di Masjidil Haram. Gimana pahalanya nggak luar biasa? 1 rakaat cuma Allahu Akbar, setara dengan 100.000 kali sholat di Istiqlal. Masya Allah pahalanya. Saya doakan umroh semua, amin ya Allah. Umroh bersama keluarganya ya Allah. Umroh bersama orang-orang yang tercinta ya Allah. Umrohkan mereka saudara-saudara kami ya Allah sebelum ajalnya tiba ya Allah. Izinkan mereka ya Allah menyentuh dinding-dinding Ka'bah ya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Pernah umroh? Coba lihat siapa orang, bangsa mana orang yang paling dermawan. Tanya sama orang-orang sana. Semua mereka bilang apa? Indonesia. Kalau udah belanja, ngeri, panik. Dari mulai kurma, biji kurma, dari mulai batang kurma, kurma muda, semua diborong. Berangkat tasnya cuma 2 bu, pulangnya 8. Ada anaknya, ada cucunya, ada cicitnya. Orang mana? Indonesia. Coba lihat tukang-tukang jualan di Mekah seputaran Masjidil Haram, Masjid Nabawi, semuanya bisa bahasa Indonesia. Kenapa? Saking banyaknya orang Indonesia yang berdagang. Dan tukang sapu Masjidil Haram, tukang sapu Masjid Nabawi, kalau ngeliat wajah Indonesia, langsung dia gini. Ngasih kode dia. Tapi kalau ngeliat maaf, wajah-wajah bangsa lain, kenapa? Pelit. Orang Indonesia, royal luar biasa. Lihat ini sekarang, penggalangan dana banjir, terkumpul berapa ratus miliar. Siapa itu? Indonesia. Orang Indonesia itu dermawan mas. Orangnya gak tegaan, orangnya baperan, tau? Iya. Orang Indonesia itu baperan, gak bisa ngelihat orang ganteng. Serius. Makanya saya, alhamdulillah, membimbing banyak artis-artis hijrah. Alhamdulillah, Teguh Wisnu tahun 2014.
Laudia Cynthia Bella tahun 2015, Dewi Sandra tahun 2015. Bagaimana strategi saya supaya banyak orang hadir? Ajak kajian bawa artis. Rame nggak yang hadir? Rame. Kenapa? Orang Indonesia itu baperan. Serius. Mau bawa orang banyak lagi? Bawa artis Korea. Rame yang hadir. Cewek. Ya. Mau lebih bagus lagi? Bawa artis yang baru masuk Islam. Saya buat video bertiga, Ustadz Felix Xiao, saya sama Roger Danuarta. Masya Allah, yang nontonnya 1,7 views, juta. 1,7 juta views. Kenapa? Roger Danuarta masuk Islam. Orang Indonesia itu baperan. Nggak bisa ngelihat yang ganteng, cantik, nggak bisa ngelihat yang sedih-sedih. Orang Indonesia itu mentalnya penolong. Berarti pertanyaan saya, berpotensi nggak Indonesia ini jadi negara adidaya dunia? Sangat. Kenapa? Karena alamnya kaya, manusia-manusianya baik-baik, manusia-manusianya hatinya lembut, manusia-manusianya punya akhlak yang baik. Dan itu ada di negeri ini, negeri kita Indonesia, negeri yang punya potensi luar biasa. Negeri inilah yang berpotensi, apa kata Nabi, di akhir zaman nanti ada kebangkitan dari negeri paling timur. Coba lihat, negeri paling timur. Negeri paling timur itu mana? Indonesia. Ingat, coba lihat. Dulu film kita film apa? Bioskop kita dulu filmnya apa? Hantu nenek gayung. Pocong 1, Pocong 2, Pocong 3, Suster Ngesot. Apalagi film-filmnya? Kuntilanak. Kuntilanak datang bulan aja dibuat film. Coba lihat film-film sekarang. Film-film Islami di mana-mana. Artis hijrah makin banyak. Pengusaha hijrah makin banyak. Coba lihat sekarang, perusahaan-perusahaan berbasis syariah makin banyak. Anak-anak sekarang nggak mau lagi pacaran. Udah putusin aja, pada nikah muda-muda semuanya. Masya Allah, yang belum nikah mana yang belum nikah? Saya ingin tahu dulu. Berapa banyak nih jumlah peserta yang belum nikah? Ya Allah, berarti ini banyak yang belum nikah datang ke sini ya. Tinggi-tinggi, saya doain tahun ini nikah insya Allah. Wah Allah, aminnya beda. Ketahuan ya ternyata yang ikut kajian tauhid itu mayoritasnya belum nikah, jomblo. Saya kira bapak-bapak ibu-ibu ya sekarang nggak mau lagi pacaran, ngapain? Mau nikah. Makanya aktivitas-aktivitas kajian pranikah menjamur di mana-mana. Ya, tulisan-tulisan tentang pernikahan dibaca jutaan kali di mana-mana. Kenapa? Karena Indonesia sedang berproses menuju negara adidaya. Percaya nggak? Percaya. Kenapa? Yang namanya gelap, yang namanya sumpek, yang namanya gelap malam. Pertanyaan saya, setelah malam yang gelap, besoknya apa? Terang. Kita sekarang lagi ngerasakan ini. Ya Allah, pengangguran. Ya Allah, banjir di mana-mana. Ya Allah, harga-harga naik. Ya Allah, banyak perusahaan tutup. Ya Allah, ekonomi semakin sulit. Ya Allah, kebakaran. Ya Allah, kebanjiran. Ya Allah, likuifaksi, tsunami, gempa. Tenang. Apa kata Allah? Walanabluwannakum bisyai'in minal khauf wal ju' wa naqsim minal amwal wal anfusi was samarat wa bassiris sabirin. Bangsa Indonesia bangsa penyabar, sabar. Hebat sabarnya. Apa kata Allah? Orang-orang yang seperti itu akan Allah berikan ulaika alaihim salawatum mirabbihim warahmah wa ulaika humul muhtadun. Allah akan turunkan kepada mereka rahmatnya dan Allah akan berikan mereka hidayah. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, terus dan teruslah hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, dekat-dekat dengan ilmu Islam. Dekat-dekat dengan Al-Quran, dekat-dekat dengan cahaya. Karena semakin dekat dan semakin pekat cahaya itu, maka kita akan membawa cahaya dan
menjadi cahaya bagi rumah tangga kita, menjadi cahaya bagi istri kita, menjadi cahaya bagi anak-anak kita, menjadi cahaya bagi negeri kita yang tercinta, Indonesia. Nggak usah ngaku-ngaku cinta Indonesia, tapi kalau buat rugi Indonesia. Setuju? Setuju nggak? Nggak usah ngomong ngaku-ngaku cinta sama istri, tapi kalau kerjaannya tingkah lakunya selingkuh, betul nggak? Nggak usah ngaku-ngaku cinta sama orang tua, tapi kalau hanya nelpon saja masih hitungan pulsa, betul nggak? Nggak usah ngaku-ngaku saya cinta Indonesia, tapi kalau kerjaannya ternyata membangkrutkan Indonesia, betul nggak? Punten, saya nggak usah ngaku-ngaku. Saya di Instagram, saya nggak pernah ngomong, saya Indonesia, saya cinta Indonesia. Nggak usah ngomong, bukti aja. Alhamdulillah, kami punya program Indonesia bisa baca Quran. Alhamdulillah, sudah membebaskan 50.000 orang lebih dari nggak bisa baca Quran jadi bisa baca Quran. Pertanyaan saya, itu cinta sama Indonesia atau merugikan Indonesia? Cinta dengan Indonesia. Maka Bapak Ibu, teman-teman semuanya, cinta sama Indonesia, ayo kita rawat, ayo kita jaga. Jangan buang sampah sembarangan. Mbak buang sampah cuma satu. Alhamdulillah nih sudah tidak ada minuman botol. Satu orang minum minuman botol, satu orang minum minuman pakai plastik. Kalau ada 100 juta orang minum pakai minuman botol, apa yang terjadi dengan Indonesia? Hancur. Kenapa? Tanahnya penuh dengan polusi tanah. Kurangin. Ya, jangan buang sampah. Tadi saya bicara dengan ketua harian masjid, ya, Pak Kiai bilang apa? Kita ini mengklaim hujan itu laknat. Kita bilang hujan itu musibah. Padahal pada saat hujan kita justru diminta untuk doa. Karena setiap butir-butirnya itu rezeki. Allahumma sayyiban nafian. Allahumma ya Allah, jadikan hujan itu hujan yang penuh dengan manfaat. Kenapa hujan hari ini nggak manfaat? Pertanyaan saya, hujan yang salah atau kita yang salah? Kita. Udah dibilang itu daerah resapan air, nggak boleh dibangun rumah. Antum bangun perumahan, banjir. Udah dibilang itu kawasan hijau, dibangun perumahan, hancur. Udah dibilang itu kawasan nggak boleh kawasan dibangun dengan bangunan-bangunan pencakar langit, dibangun, hancur. Maka jamaah yang dirahmati Allah, ayo kita cinta Indonesia, kita rawat Indonesia. Dan setiap orang, ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 2.000 orang, 3.000 orang, 4.000 orang. Yuk kita cintai, masing-masing berkontribusi untuk Indonesia. Semoga hidup kita menjadi hidup yang penuh manfaat, hidup yang dirindukan banyak orang, hidup yang wafatnya bukan dinantikan orang, tapi wafatnya selalu kemudian mereka minta agar Allah menunda kewafatannya. Kenapa? Karena hidupnya penuh manfaat. Mari sama-sama kita semuanya berjanji pada diri kita semuanya, pulang dari sini jadi manusia yang paling bermanfaat, jadi manusia yang paling dirindukan orang. Dan kita berkomitmen untuk sama-sama menyelamatkan negeri kita tercinta Indonesia dan membawa negeri kita menjadi negara adidaya dunia yang bermanfaat bagi negara-negara dan bangsa-bangsa yang lainnya. Dengan Islam, hanya dengan Islam, Mekah dan Madinah menjadi negara adidaya di zamannya karena Islam. Istanbul mampu menjadi negara ibu kota Islam karena Islam. Semua mulia karena Islam. Maka yuk jangan malu-maluin agama kita. Jangan malu-maluin Nabi kita. Kita ngaku cinta kepada Nabi kita, maka jangan membuat malu kepada agama kita sendiri. Bismillah, mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah melembutkan hati kita, agar Allah meringankan langkah kita dan kita menjadi orang-orang yang mulia. Ini materi dari saya, semoga kita menjadi sumber-sumber kemuliaan seperti generasi-generasi sebelumnya pernah mulia, pernah menulis tinta sejarah dengan tinta-tinta peradaban emas. Maka yuk masing-masing kita harus berkontribusi, dan karena setiap kita pasti menyumbangkan sumbangan terbaik, sumbangan kontribusi terbaik untuk Indonesia
untuk dunia. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi